Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Formadisi. Perkenalkan, nama aku Indah Lestari dan rekanku Aura Reza Putri Madina. Kami sangat excited untuk memulai podcast perdana kami, yaitu Podcraft, podcast kreatif. Podcraft itu adalah program podcast di mana kita akan berbincang-bincang dengan narasumber-narasumber yang memiliki kisah inspiratif yang akan di-share ke teman-teman semua. Tujuannya untuk memberikan motivasi dan informasi untuk teman-teman sekalian. Nah, di podcast kali ini kami menghadirkan 2 mahasiswa penerima beasiswa KIP kuliah yang akan berbagi ceritanya tentang pengalamannya di perkuliahan. Penasaran gak sih siapa orangnya? Langsung aja kita perkenalkan, ada Kak Dini dan Kak Nur. Oke, kita udah kedatangan nih 2 mahasiswanya. Oke, gimana Kak kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah aku baik. Alhamdulillah baik. Oke, kita kenalan aja kali ya, Indah. Oke, dari Kak Dini dulu boleh perkenalkan nama, prodi, besar jurusan, dan angkatannya. Oke, sebelumnya aku izin perkenalan diri. Nama aku Andini Aprilianti, bisa dipanggil Andini. Aku dari jurusan akuntansi, prodi keuangan dan perbankan syariah. Aku di sini angkatan 2021. Halo Kak Andini. Halo Kak. Perkenalkan, nama aku Nur Putri Hapsari. Aku dari jurusan Teknik Grafika Penerbitan TGP, produknya desain grafis. Aku angkatan 22. Halo Kak Nur. Oke. Kakak-kakak ini dari asal sekolah mana sih Kak? Siapa tahu adik-adiknya pada nonton nih. Betul. Wow. Untuk Kak Andi ini yang dari aku dulu ya. Kalau aku sebelum masuk PNJ aku sekolah di SMK Negeri 2 Cibinong. Itu aku ambil jurusan keuangan dan perbankan juga. Boleh Kak Nur? Kalau aku dari SMA Negeri 1 Jakarta, aku ngambilnya Keren banget nih. Terus awal mula kakak-kakak tahu PNJ itu dari mana sih, dan kenapa memutuskan untuk memilih PNJ gitu sebagai tempat untuk melanjutkan jenjang ke yang lebih tinggi gitu Kak? Boleh Kak Nur dulu? Kalau aku pribadi, aku tahu PNJ itu dari cutting aku dulu juga masuk PNJ, jadinya aku tahu PNJ. Oh, jadi mengikuti jejaknya ya Kak? Oke. Kalau Kak Andini? Kalau aku itu jujur kan selama aku sekolah di SMK aku itu belum pernah ada yang masuk PNJ. Nah jadi waktu itu aku benar-benar nyari tahu sendiri karena aku dari SMK dan SMK itu kan berpeluangnya lebih masuknya ke Politeknik. Jadi waktu itu aku benar-benar nyari gimana aku bisa masuk peluang itu sampai akhirnya aku ketemu PNJ lah. Sebenarnya ada 2 sih, ada Polban dan juga PNJ. Cuma memang pas daftar SNMPTN itu aku daftarnya di PNJ, jadi alhamdulillah keterimanya di PNJ. Berarti nggak ada paksaan yang dari pihak manapun gitu, berarti pure ingin banget masuk PNJ gitu dari kakak-kakak semua ini ya? Keren banget. Oh iya Kak, itu dari jalur apa sih Kak masuk PNJ? Dari UTBK Kak, atau dari Mandiri, atau dari nilai rapot, gimana Kak? Kalau aku dari rapot sih, jadi tuh kalau aku tahunnya aku ini namanya tuh jalur SNMPTN. Itu dari tahun berapa? Tahun berapa sih? 2022. Oh. Untuk Kak Andi, kalau aku sama sih, tahun aku juga namanya sama ya, SNMPTN itu tuh jalur rapot. Jadi aku sama masih lewat jalur rapot. Oke, keren banget ya. Jadi pada pakai jalur rapot semua gitu. Iya, pinter-pinter banget tuh ya berarti. Insya Allah banget ya. Oke Kak, bagaimana sih Kak kesannya gitu ya sebagai mahasiswa yang menerima KIPK juga nih? Nah itu ada nggak sih hambatan yang kakak rasain gitu selama menerima KIP gitu? Dari Kak Nur boleh? Kalau aku pribadi, alhamdulillah seneng banget dapet KIPK. Nah untuk hambatannya sendiri mungkin aku dari cara ngelolanya sih, itu aku masih kurang. Untuk mengatasinya itu mungkin aku belajar untuk cara ngelolanya, terus gimana semuanya agar semuanya tercukupi gitu. Bisa manage waktunya ya gitu kalau dari Kak Andini. Kalau dari aku sebagai penerima KIPK tentunya bersyukur banget ya. Pertama kan juga ngebantu badan finansial kita gitu, apalagi untuk anak-anak yang mungkin orang tuanya kurang mendukung secara finansial itu. Terus juga lewat KIPK juga kita jadi punya kesetaraan pendidikan sama anak-anak yang lain juga gitu, nggak menghambat kita buat punya ilmu dan juga pengetahuan yang sama mereka di luar sana gitu. Kalau misalkan untuk hambatan
hambatan itu pasti dari ini ya, maksudnya hambatan finansialnya, benar banget kata Nur gitu. Pasti kita semua juga harus pintar ngelola keuangan tersebut gitu, karena kan mungkin gak semua anak-anak itu megang uang KIPK-nya sendiri, mungkin kadang ada yang dibagi sama orang tuanya atau kebutuhan yang lainnya gitu kan. Jadi memang kita harus pintar-pintar banget untuk mengelolanya. Juga hambatannya juga dari stigma sosial sih, maksudnya kadang kan masyarakat itu atau teman-teman yang lain pandangannya mungkin sebelah mata ya sama anak KIPK gitu, padahal kita juga punya usaha sendiri untuk masuknya itu nggak cuma bener banget ya gitu. Jadi kita harus pintar-pintar juga menanggapi stigma sosial dari orang lain. Dengan cara itu kita ningkatin kualitas diri kita dengan kesempatan kita bisa belajar di kuliah ini menggunakan KIPK. Nah Kak, aku mau nanya nih, waktu Kakak daftar, masih inget gak sih Kak prosedurnya kayak harus apa dulu Kak waktu daftar ke kuliah? Untuk kalau lihat aku itu untuk prosedurnya sendiri, pertama tuh kita harus bikin akun KIPK-nya dulu. Nah itu setelah itu kita harus ngurusin berkas-berkasnya. Nah itu berkasnya mulai dari KK, SKTM, terus ada juga foto rumah, kita harus foto rumah juga. Nah habis itu mungkin surat-surat pernyataan kita harus ditandatanganin mulai dari RT RW sampai kelurahan juga. Banyak banget ya prosedurnya, tapi bisa dilalui ya Kak ya? Apa sendiri Kakak bareng-bareng sama teman-teman? Enggak, aku sendiri ya kalau Dikirain bareng-bareng gitu, tapi dari sekolah itu ada nggak kayak tahap-tahapnya kita mulai bareng-bareng gitu? Oh nggak ada. Pure berarti sendiri Sendiri. gitu. Keren banget ya tapi Aman. Untuk Kak Andin? Kalau aku, seingat aku prosedurnya itu pertama ya kita harus buka laman KIPK-nya dulu. Tapi kalau dari aku saranin pertama-tama kita emang harus cari informasi dulu nih secara detail. Teman-teman mungkin bisa lihat dari YouTube atau Instagram. Karena udah banyak ya informasi. Karena kalau misalnya kita nggak tahu informasinya sedari awal, mungkin aja kita bisa kelewat timelinenya. Ya gitu. Jadi sebaik mungkin dari sekarang dicari informasinya gitu. Benar banget, banyak banget berkas yang harus dilengkapi dan memang harus sabar banget ngejalaninnya. Tapi sebelumnya ini nggak sih Kak, apa namanya, kayak Kakak itu di sebelumnya udah pernah dapat di sekolah SMK-nya itu udah meneruskan jadi gitu dari SMP kah, atau baru banget mendaftar itu pas mau ke jenjang kuliah gitu? Dari Kanur gimana? Kalau aku SMA aku dapat KIP, nah akhirnya aku lanjutin sampai kuliah. Kalau aku udah dapat dari SD. Ya, SD, SMP, SMA itu aku dapat dan memang udah ada kartunya. Jadi memang lebih gampang kan untuk daftar tuh yang udah ada kartunya. Jadi lebih memudahkan gitu ya kan? Tinggal melanjutkan aja karena data aku kan juga udah masuk ke DTKS kan. Gitu. Kalau aku memang udah dapat dari dulu KIPK-nya. Jadi sekarang melanjutkan dan alhamdulillah bisa ada di situ. Oh ya Kak, aku mau nanya nih, kan kalau misalkan mahasiswa kuliah tuh kan harus mempertahankan nilai akademiknya ya. Nah, selain mempertahankan nilai akademik, apakah mahasiswa kuliah harus aktif juga Kak? Kayak ikut organisasi, UKM, UKM, dan lain-lainnya gitu Kak. Kayak kita tuh harus jadi mahasiswa kura-kura gitu loh Kak. Jadi mahasiswa kuliah rapat gitu. Bener gak sih Kak harus kayak gitu? Menurut aku harus aktif. Karena menurut aku pribadi ya, itu kita kuliah nggak cuma ngurus nilai doang, tapi kalau kalian ikut organisasi di luar sana, kalian bisa nambah relasi. Kan relasi juga untuk kedepannya juga ya. Terus nambah ilmu kalian juga. Itu sih menurut aku. Kalau menurut aku penting banget, pertama kita kan udah dikasih kesempatan ya, kita juga harus ada timbal balik, nggak cuma untuk diri kita sendiri, tapi untuk pemerintah misalnya. Mungkin dengan cara kita aktif juga itu kedepannya kita nggak tahu kita jadi apa, siapa tahu kita bisa membantu pemerintah dalam hal apapun itu atau lewat prestasi kita. Itu seperti yang aku bilang, kita itu punya kesempatan yang sama mahasiswa lain, jadi jangan sampai kita sia-siakan gitu. Ya kalau tanpa dibanding yang lain, kita kan mungkin lebih beruntung ya, karena kita nggak harus mengeluarkan uang sepeser pun gitu karena kita mendapat KIPK. Jadi menurut aku itu sih kenapa harus aktif. Ya selain untuk relasi juga kan untuk menambah skill kita juga kan gitu. Karena lewat organisasi juga kita jadi punya ilmu baru, teman baru, dan juga pengalaman baru. Jadi sayang banget kalau misalkan kita sebagai mahasiswa, apalagi penerima KIPK yang udah punya kesempatan gitu, kita nggak menggunakan kesempatan itu untuk aktif di dunia perkuliahan. Oke.
Jadi harus aktif ya teman-teman. Kasih feedback aja gitu buat pemerintahnya gitu ya kayak kira-kira. Oh iya kak, di perkuliahan kakak ikut organisasi atau UKM gitu nggak sih kak? Kalau bisa itu apa ya? Kalau aku ikut UKM organisasi di sini di PNJ, UKM Pankreas. Pankreas tuh apa ya kak? Pankreas itu organisasi kesenian. Jadi Kalau boleh tahu kakak apa tuh? aku ikut teater. Nah di UKM Pankreas sendiri aku, ada 5 divisi. Itu ada paduan suara, musik, terus ada tari tradisional juga, terus teater, sama yang terakhir fotografi. Andi nih? Kalau aku kebetulan untuk semester sekarang karena udah pergantian kepengurusan jadi nggak lanjut. Aku aktif itu di di tingkat 1 dan 2. Aku di tingkat 1 itu ikut yang namanya staf muda MPM. Terus aku juga ikut UKM pencak silat di PNJ. Nah kalau untuk di tingkat 2-nya baru aku ikut Forma Diksi. Terus juga aku lanjut sebagai MPM independen juga. Oh, Tuh, itu sih kalau untuk di Kalau boleh tahu di Formadisi itu ngambilnya apa ya? Departemen kah atau biro apa gitu kak? aku Biro Pestari. Wah, fokus tari teman-teman. Terus ada nggak sih kak? Kan tadi udah nih ya di dalam kampus. Nah, kalau di luar kampus tuh ada nggak sih pengalaman yang bisa kakak kasih tahu nih kepada teman-teman semua gitu? Kalau aku kebetulan aku aktif juga kan ya di luar kampus. Jadi aku tuh punya namanya manajemen Paskibraka, itu Purnama Satria Kota Hujan. Nah, jadi di sana aku ikut lomba juga. Juga aku kalau di luar ada ikut pencak silat namanya PSHT. Itu juga aku aktif di dalam pencak silat itu. Kebetulan aku juga menjabat sebagai sekretaris di pencak silat PSHT Kota Bogor. Kalau di Purnama Satria Kota Hujan itu aku sebagai wakil ketua. Itu sih paling kalau banyak di luar. banget ya pengalaman Keren banget. Oh iya kak, dari pengalaman organisasi dan yang lain-lainnya nih, ada nggak sih kak yang berkesan gitu buat kakak? LKBKI ini dari Kak Andini. Kalau aku berkesan semua. Pertama kan memang aku tuh orangnya extrovert ya, jadi aku emang suka banget berhubungan sama orang banyak gitu. Berkesan banget, apalagi aku suka olahraga karena kan di dunia paskibra sama silat itu identik banget sama olahraga. Jadi memang aku suka yang dimana aku minat gitu dalam kegiatan itu, jadi enjoy gitu. Nah dengan aku ikut aktif di luar juga kan jadi menambah relasi aku juga dari public speaking aku. Nah kebetulan aku juga kan ada suka job MC ya. Nah jadi dari aktif kebiasaan dari kampus ataupun luar itu juga berimpact banget buat aku, khususnya di public speaking gitu. Jadi itu juga masuknya jadi manfaat juga kan buat kita buat menambah penghasilan gitu, karena kan lumayan ya kalau MC itu pendapatannya itu sih. Jadi memang aku suka banget melakukan kegiatan yang memang aku suka gitu, kegiatannya hobi aku gitu. Keren banget. Keren banget ya Indah. Benar banget nih, harus dicontoh ya teman. Ya betul. Oke, kalau untuk Hanur gimana? Kalau aku sendiri, ya bener banget, sangat-sangat berkesan, apalagi kegiatan di luar ya. Nah, kalau aku sih, karena aku ikut teater di luar, itu sering ada job lumayan. Nah, itu tuh bisa nyalurin hobi. Iya betul. Gitu sih menurut aku. Jadi kita nggak terlalu terpaksa gitu ya nantinya gitu. Kayak enjoy aja. Karena itu merupakan hobi Iya Aura. benar. Jadi kayak ya udah gitu, anak aja seru semuanya. Iya. Terus aku mau nanya nih, apa sih manfaat yang kakak udah dapat nih selama kakak berkuliah di PNJ itu, tentang KIP gitu? Apa sih apa manfaatnya gitu? Untuk aku sendiri, manfaatnya itu alhamdulillah banyak banget. Itu mulai dari kebutuhan, terus sama ongkos PP, karena aku PP pulang pergi di Depok Bekasi, jadinya alhamdulillah semuanya tercukupi. Ada lagi nggak kak manfaatnya selain tentang PP pulang tentang itu? Kebetulan sama tugas-tugas juga sih, karena tugasnya banyak, jadi alhamdulillah nggak keteteran. Iya benar. Soal keuangan ya. Aman ya kalau masa itu. Kalau buat Kak Andin? Kalau dari aku ya pertama tentunya bantuan keuangan, aku sangat terbantu banget gitu. Karena mungkin aku bisa dibilang bukan dari orang yang mampu. Nah jadi dengan adanya KIPKA ini membantu aku banget buat ada di bangku perkuliahan saat ini gitu.
benar banget, seperti kebutuhan sehari-hari gitu, itu sangat membantu banget. Terus juga dalam kesejahteraan mahasiswa juga itu menjamin banget gitu dari adanya KIPK ini. Itu karena kan mungkin dari teman-teman yang awalnya nggak bisa kuliah, mungkin dengan kuliah jadi menaikkan derajat orang gitu, dengan prestasi-prestasi yang mungkin teman-teman KIPK lain tuh udah bangun gitu. Jadi banyak banget ya Kak manfaat yang bisa kita peroleh gitu ya. Benar banget Kak. Oke, jadi yang terakhir nih Kak, Kakak ada gak sih tips atau saran buat adik-adik nih calon penerima KIP Kuliah 2024? Apa sih yang harus disiapin untuk adik-adik agar bisa menjadi penerima mahasiswa KIP Kuliah Kak? Pesan untuk calon adik-adik penerima KIPK, please banget gunain uangnya itu sebaik mungkin, karena di luar sana itu masih banyak yang membutuhkan seperti kita, jadi jangan sampai disalahgunakan ya. Kalau dari aku untuk adik-adik yang mau mendaftar KIPK, pertama teman-teman harus cari dulu informasinya, baik dari tata cara pendaftaran ataupun kampus tujuan teman-teman yang mau teman-teman tuju. Kalau misalkan udah, teman-teman sabar ikutin prosesnya, alurnya gitu, dan harus teliti banget. Karena kalau salah-salah langkah itu kita nggak bakalan dapet apa yang kita mau. Gitu, terus semangat belajar, semangat kejar nilainya atau tesnya nanti. Karena percuma kalau misalkan teman-teman udah daftar KIPK, kalau misalkan teman-teman nggak memenuhi kriteria untuk masuk PTN, karena percuma. Karena kan dua-duanya harus seiringan kan, berjalan gitu. Kita harus masuk kampus juga, jadi PK-nya mengikuti. Gitu, intinya semangat dan sabar-sabar sih, karena yang banyak banget nih berkas. Benar ya, benar itu halannya juga ya. Tuh, intinya semangat. Oke, seru banget gak sih? Ya seru banget Sama Kak Andini sama Kak Anba. banget ya yang pengalaman yang kita bisa dapat gitu dari kakak-kakak ini. Iya, ya aku mau bilang aja untuk teman-teman, jangan putus asa. Bila ada kendala atau hambatan, kalian bisa daftar untuk KIP Kuliah. Di siswa ini dibuka untuk umum dan sangat membantu sekali untuk teman-teman kalian. Nah iya bener banget. Pesannya juga sangat penting nih dari Kak Nur dan Kak Andini tadi, pesan-pesannya sangat penting banget. Jadi kita jangan pantang menyerah, kita tetap berjuang, kita setara gitu kan, kita sama-sama bisa meneruskan ke jenjang yang lebih baik gitu, walaupun dengan keterbatasan yang ada itu teman-teman. Oke, segini dulu kali ya podcast kita kali. Iya boleh, iya. Kayaknya udah seru juga, tapi seru banget ya ini kita udah bahas ininya ya. Oke. Untuk teman-teman yang udah mendengarkan, terima kasih banyak. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe untuk konten-konten selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!